Haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Mujizat Tuhan tersedia buat orang percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan tersedia buat orang percaya atau bagi orang percaya. Saudara, diambil di kitab Matius 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39, kita akan baca ayat ini. Matius 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. 37, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara yang kekasih, baru saja kita membaca firman Tuhan di mana Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang kekasih, saudara, kita tahu dalam cerita ini pada waktu Yesus hidup, saudara, Yesus sangat terkenal. Yesus itu setiap hari waktu dia sudah masuk dalam pelayanan, 3,5 tahun dalam pelayanan, saudara, setiap hari Yesus itu melayani. Dan Yesus itu diikuti oleh orang banyak. Dia sangat famous, dia sangat terkenal, saudara. Di mana-mana orang tahu siapa Yesus. Dan Yesus itu terkenal, saudara. Ya, dia terkenal dengan sang pembuat mujizat, dan dia juga terkenal dengan pribadi yang menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Nah, ini luar biasa. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Saudara yang kekasih, mungkin banyak orang atau banyak bahkan gereja sudah tidak percaya lagi dengan adanya mujizat. Tetapi di gereja ini kami percaya ada mujizat. Karena firman Allah berkata, segala sesuatu bisa berlalu, tetapi firmanku tinggal tetap. Amin. Saudara yang kekasih, dan firman Allah dikatakan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Allah itu tidak pernah berubah, saudara. Manusia bisa berubah, yes. Tapi Allah tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu yang menjadi dasar kepercayaan kita. Ya, Yesus tetap sama. Amin. Kuasanya tetap sama, saudara yang kekasih. Dan mujizatnya tetap sama. Kalau kita melihat di perjanjian baru, di perjanjian lama, kira-kira ada 70 lebih sebenarnya mujizat yang terjadi di perjanjian lama. Dan kalau kita masuk di perjanjian baru, kita lihat sendiri bagaimana Yesus, dia telah datang ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia. Dia menjelma, ya, jadi manusia. Dia itu Allah yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Dia bukan manusia, tetapi dia Allah yang menjelma sekali lagi menjadi manusia. Dan dia perlu membuktikan kepada manusia bahwa dia adalah Allah. Sehingga perbuatan-perbuatannya harus menunjang keilahiannya dia sebagai Allah. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, dia mau menyatakan diri kepada dunia bahwa saya datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa.
Saudara, sekali lagi menyelamatkan umat manusia dari dosa, menebus kita dari dosa, bukan menebus dosa ya, tapi menebus manusianya dari dosa. Ya, jangan suka salah terbalik-balik. Oh, Tuhan Yesus datang menebus dosa. Dia menebus Anda dan saya dari dosa. Oke? Jadi kata yang benar itu adalah demikian. Ya, Yesus datang untuk menebus kita dari dosa. Karena kita sudah penuh dengan dosa. Kita sudah jadi orang berdosa. Kita perlu ditebus, saudara yang kekasih. Perlu dikembalikan kepada panggilan Allah yang sebenarnya. Haleluya, kita udah banyak belajar ya tentang gambar Allah, tentang rupa Allah. Kita sudah belajar, saudara yang kekasih, pada waktu-waktu sebelumnya. Dan saat ini kita akan belajar, saudara, tentang kuasa Allah. Amin. Lewat mujizat Allah. Mujizatnya ada sampai hari ini, saudara yang kekasih. Saudara, Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka itu akan terjadi kepadamu. Tapi kalau engkau nggak percaya, maka tidak terjadi apa-apa. Kalau orang tidak percaya mujizat, mujizat tidak akan pernah terjadi di dalam hidupnya. Sekalipun itu orang percaya. Amin. Tapi kalau engkau percaya mujizat, maka mujizat itu bisa dan available untuk diri kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang terjadi ya di luar apa yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Sesuatu perbuatan yang ajaib, yang mengandung kuasa, yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam yang ada. Dan kalau kita lihat, mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat Kristus. Adalah untuk menyatakan, saudara, bahwa dia adalah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Keilahian Allah ada di dalam dia. Jadi semua tindakan dia adalah tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Walaupun dia menggunakan tubuh manusia, tapi tindakannya adalah tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Haleluya. Kita harus tahu ya, karena dia dikandung oleh roh Allah, hanya memakai tubuh manusia. Tubuh manusia ini hanya sementara. Makanya suatu hari nanti kita akan lepaskan tubuh ini. Amin. Seperti Yesus. Waktu dia datang ke dunia ini, dia hanya pakai tubuh sementara. Dan dia mati. Dan tubuh yang sementara itu telah tinggal di dunia ini. Pada waktu dia naik ke surga, dia pergi dengan membawa tubuh kemuliaan. Amin. Suatu hari nanti kita akan memakai tubuh kemuliaan itu. Nah, itulah mujizat, saudara yang kekasih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mujizat ini. Saudara, saya percaya pada waktu saya sedang berkhotbah saat ini, saya percaya dengan iman bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan saudara, mujizat sedang terjadi di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Sedang firman Tuhan disampaikan. Anda yang datang dengan pergumulan, Anda yang datang dengan situasi keadaan, apapun itu bentuknya, sakit penyakit, apapun itu bentuknya, katakan itu dia. Saudara, mujizat Allah ada di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Pada waktu firman disampaikan, Roh Kudus dia release power sehingga mujizat itu terjadi kepada diri Anda dan saya. Bukan hanya buat Anda, saya juga mau terima mujizat malam hari ini. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat untuk kita mempunyai untuk supaya kita menerima mujizat apa yang harus terjadi dalam hidup kita, step apa yang harus ada di dalam kehidupan kita sehingga mujizat itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama yang kita harus tahu untuk menerima mujizat atau berjalan dengan miracle to miracle, mujizat demi mujizat. Yang pertama, saudara yang kekasih, adalah kita lihat di Matius tadi 15 yang tadi sudah kita baca, ya, saya akan ulangkan di sini. Dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Wow. Yesus ini, dia selalu bergerak dengan apa? Compassion, belas kasihan. Kepada orang banyak itu. Kenapa dia tergerak oleh belas kasihan? Nah, di sini dikatakan, sama Tuhan Yesus tetap di ayat 32. Sudah 3 hari mereka mengikut aku. Jadi rupa-rupanya Yesus tergerak belas kasihan. Karena murid-murid ini, dia berkata kepada murid-muridnya, orang banyak ini, yaitu 4.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, sudah 3 hari mengikut dia. Jadi nomor 1, sikap hati untuk menerima mujizat haruslah mengikut Tuhan.
Di dalam hal ini, kenapa orang banyak ini mengikut Tuhan? Saudara yang kekasih, mereka mengikut Tuhan karena mereka percaya. Jadi nomor satu, mengikut Tuhan karena percaya. Saudara, percaya ini, kalau saya pakai satu kata lagi, adalah iman. Saudara, iman adalah sesuatu, ya, dikatakan iman adalah dasar. Ya, Ibrani berkata, yang dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ya, jadi orang banyak ini mau mengikuti Tuhan karena mereka percaya. Ya, mereka percaya bahwa Dia adalah pribadi yang bisa melakukan yang tadi saya katakan, mujizat, bisa melakukan kesembuhan, maka Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ada kuasa Allah di dalam dirinya. Mereka melihat Dia menggenakan tubuh manusia, tapi ada the power of Holy Spirit di dalam Dia. Ada kuasa Allah. Makanya mereka percaya dan mengikuti Dia. Saudara, kalau Anda mau lihat mujizat, Anda harus percaya. Kalau Anda tidak percaya, Anda nggak akan pernah bisa melihat mujizat. Saudara yang kekasih, apa itu iman? Tadi saya sudah katakan, saudara, Anda berhubungan dengan Tuhan harus dengan iman. Kalau Anda mau berjumpa dengan mujizat, Anda mau berjumpa dengan mujizat, Anda harus berjalan dengan iman. Kalau Anda tidak berjalan dengan iman, Anda tidak pernah bertemu yang namanya mujizat. Saudara, karena mujizat ini dikatakan tadi saya katakan, itu adalah apa? Sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Ya. Nah, kalau Anda berjalan bukan dengan iman, ya, Anda tidak bisa melihat mujizat. Karena yang ada di dunia ini semua ada hukum alamnya. Ya, sedangkan mujizat itu tidak, dasarnya bukan hukum alam, itu di luar hukum alam. Dan di luar jangkauan pikiran manusia. Makanya harus berjalan dengan iman. Nah, iman itu lebih daripada hukum alam, lebih daripada penjangkauan pikiran manusia. Makanya banyak orang tidak percaya kepada Yesus karena pakai pikiran. Semakin pintar, semakin pakai pikiran. Semakin Anda pintar, semakin Anda tidak pernah bisa mengenal Tuhan. Karena pakai pikiranmu. Nah, orang percaya adalah orang yang tidak mengandalkan pikirannya sendiri dan tidak mengandalkan hukum alam. Saudara yang kekasih. Nah, kalau Anda berjalan dengan iman, nomor satu adalah berjalan dengan apa? Kita mengikut Tuhan karena kita percaya kepadanya dengan iman, saudara yang kekasih. Nah, iman itu adalah sarana untuk bertemu dengan Tuhan, sarana untuk bertemu dengan mujizat Allah. Itu nomor satu. Dan kita lihat nomor dua, dikatakan di sini tetap di ayat 32. Ya, dibilang sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Bayangin 3 hari ngikut, gak punya makanan. Saudara, nomor 2, tidak mempunyai makanan. Artinya di sini adalah tidak ada yang mereka andalkan selain Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau engkau mau melihat mujizat terjadi di dalam hidupmu, Anda harus mengandalkan Tuhan 100%. Anda tidak boleh mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Siapapun gak bisa diandalkan. Karena kenapa? Pertama, kalau Anda andalkan manusia, manusia itu terbatas. Kita kadang-kadang mungkin mengandalkan orang tua, anak-anak. Tapi orang tua terbatas. Betul? Makanya ada anak nangis karena gak bisa bayar uang sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Mau untuk bayar uang sekolah, tapi nggak punya uang. Dan hukumnya, kalau nggak punya uang, tidak bisa bayar. Betul atau tidak? Hello? Betul atau tidak? Amin? Ya. Nah, mujizat ini tidak berlaku untuk yang seperti ini. Haleluya. Ya, untuk itu, saudara yang kekasih, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Bayangin orang ini ngikut Tuhan 3 hari, 3 malam, tidak ada makanan, tetap diikutkan. Dia tetap mengikuti Tuhan. Waduh, mereka benar-benar percaya, mengandalkan Dia. Katakan amin. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara kekasih. Saudara, di dalam Anda menghadapi sesuatu, Anda harus andalkan Tuhan. Kalau Anda mau lihat mujizat. Kalau Anda nggak lihat mujizat, Pastor Doni khotbah minggu lalu, kita keluar. Quitters, betul? Kita keluar. Saudara, kita harus terus mengandalkan
andalkan dia sampai mujizat itu terjadi. Memang dalam melewati jalan menuju mujizat ini, saudara kekasih, ada si jahat, ada si iblis yang tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi tentunya, katakan amin. Ya, dia gak suka, dia gak mau kalau manusia berjalan di dalam mujizat Allah. Haleluya. Makanya, saudara kekasih, mujizat sekarang sudah tidak diomongkan. Saya mau katakan, mujizat masih ada. Haleluya. Saudara, untuk itu, marilah kita mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan pekerjaanmu. Jangan andalkan siapapun yang ada. Dan apapun yang engkau miliki. Jangan andalkan itu. Jangan. Jangan andalkan kehebatan daripada dokter. Jangan andalkan siapapun. Saudara, andalkan Tuhan. Di dalam kehidupan saya pribadi, ya, saya berhadapan dengan situasi dan keadaan, saudara kekasih. Dan saya mengambil keputusan dalam hidup ini. Saudara, engkau harus mengambil keputusan. Saya mau andalkan Tuhan. Saya tidak mau andalkan manusia. Tuhan, aku bilang, aku percaya kepada Tuhan. Sekalipun, ya, saya nggak ngomong sekalipun ini, tetapi di dalam hati saya, saudara, waktu saya memutuskan percaya dan mengandalkan Dia, saudara, di sini ada damai, peaceful, ada damai sejahtera Kristus di sini, yang nggak bisa diganggu oleh apapun juga, yang nggak bisa diberhentikan oleh apapun juga. Haleluya, saudara yang kekasih, andalkan Tuhan, jangan andalkan siapapun, jangan andalkan sekali lagi keadaan. Kalau Anda sedang menghadapi situasi dan keadaan, jangan lihat keadaan itu. Jangan lihat situasi yang sedang Anda alami. Tapi Anda belajar untuk berjalan dengan apa tadi? Iman dan andalkan Kristus. Yang nomor 3, saudara yang kekasih, kita akan lihat. Tetap stay di ayat 32. Apa yang terjadi? Dikatakan, mengikut aku. Dikatakan sudah 3 hari mereka mengikut aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Dikatakan, mereka tidak punya makanan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan, kata Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan di sini. Jadi yang nomor 3 ini, kita harus lapar dan bisa pingsan. Kalau pakai bahasa terjemahan yang ada di sini ya, di ayat 32, apa arti ini? Artinya kita tidak menyerah. Haleluya. Saudara, lapar, bisa pingsan, tetapi tetap mengikut Tuhan. Amin. Tidak menyerah. Haleluya. Saudara, mungkin keadaanmu rasanya udah mau pingsan. Mungkin situasimu sekarang lapar banget, tapi kok agak makan udah 3 hari. Amin. Saya mau katakan, do not give up. Jangan menyerah. Amin. Mujizat ada di depanmu. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Bahkan hari ini dia sedang bekerja dengan kuasanya yang dahsyat. Saudara, yang engkau harus tahu, mujizat itu adalah ide dari Allah. Yang melakukannya adalah Allah. Dan mujizat itu adalah kehendak Allah. Jadi mujizat ini available karena Allah mau Anda menikmati mujizat itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan takut, saudara. Kalau Anda rindukan mujizat, Anda kepengen mujizat terjadi. Dan saya mau katakan, jangan mau ya Anda dibohongi sama dunia ini. Ya, jangan mau kita berada di dalam berjalan dengan kemanusiaan kita. Sehari-hari kita harus berjalan dengan Allah kita, amin. Karena kita punya Allah dan Dia hidup di dalam kita. Kalau enggak, ngapain Yesus hidup dalam kita? Ngapain Dia hidup dalam kita? Kalau Dia tidak melakukan apa-apa buat kita, buat apa Yesus ada di dalam kita? Kenapa Dia harus hadir dalam hidup kita? Kenapa Dia harus masuk? Karena Dia mau melakukan salah satunya adalah mau melakukan mujizat bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, yang berikutnya. Kita lihat nomor 4. Nomor 4. Kita pindah ke ayat 35 ya. Saya lompat sebentar di ayat 35. Itu dikatakan ayat 35. Wait a minute. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, saudara. Jadi
Yesus menyuruh orang banyak ini, ayat 35, duduk di tanah. Saat Yesus menyuruh orang banyak ini duduk di tanah, mereka obey. Mereka dengaran, saudara. Jadi ayat ini berbicara, saudara, bahwa kita harus punya sikap obedience. Kita harus punya sikap ketaatan, taat kepada firman Allah. Saudara yang kekasih, apapun ceritanya, ya, kita harus percaya, ikuti kata firman Allah. Kalau firman Allah bilang A, kita ikuti, saudara. Jadi kita tidak mengikuti aturan main, ya, manusia, atau apa yang dikatakan nasihat-nasihat dari dunia ini, atau perkataan-perkataan manusia. Tapi kita harus exactly obey, punya sikap obedience untuk mentaati firman Allah. Pada waktu Tuhan mengomandokan A, kita exactly ikuti. Nah, keempat hal inilah, saudara, yang harus dimiliki kalau kita ingin menerima mujizat. Saudara yang kekasih, hati Yesus sendiri tadi saya sudah katakan, dia begitu tergerak dengan keadaan yang terjadi kepada manusia. Kalau kita lihat dalam cerita ini, orang banyak ini nggak datang kepada dia dan minta mujizat. Mereka tidak minta makan kepada dia. Tetapi ini inisiatif dari Yesus sendiri, saudara kekasih. Untuk melakukan mujizat bagi orang yang mengikuti dia. Bagi orang yang percaya kepada dia. Jadi kalau Anda dalam keadaan situasi saat ini dia yang memerlukan mujizat, saya mau kasih tahu, Yesus saat ini sedang berinisiatif untuk melakukan mujizat bagi Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya. 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 Dan kalau kita lihat, saudara yang kekasih, kita pergi ke ayat 33 sekarang. Ayat 33 itu dikatakan, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ya. Dan ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Mereka menjawab, 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Nah, kalau kita lihat ayat 33 dan 34 ini berbicara mengenai keadaan dan situasi yang dilihat pakai mata manusia. Yang tidak memungkinkan. Ya. Bahwa secara mata manusia, secara akal sehat, secara pikiran, secara hukum alam, itu tidak mungkin mereka ini dikasih makan. Betul? Saudara yang kekasih, karena keadaannya tidak memungkinkan. Tetapi yang berbicara ini adalah Yesus. Saudara yang kekasih, engkau pada waktu menghadapi situasi dan keadaan sesulit apapun atau sekecil apapun itu namanya, Anda harus datang dan berbicara kepada Yesus. Jadi pada waktu murid-murid ini berbicara secara manusia, secara keadaan, secara pikiran, secara hukum alam kepada Yesus, saudara, mereka sedang berbicara kepada Allah mengenai keterbatasan, ketidakmampuan. Tetapi Yesus langsung menjawab. Dia jawab sebagai seorang Allah. Katakan amin. Haleluya. Sebagai pribadi Allah maksud saya. Dia langsung berkata. Waktu murid-muridnya bilang, ini jumlahnya begitu besar, guru. Bagaimana tempat ini sunyi, kita nggak bisa dapat untuk mengenyangkan mereka. Bagaimana caranya? Ini banyak banget. 4.000 laki-laki dan belum anak-anak dan orang tua dan perempuan. Tempat ini sunyi, kita nggak bisa beli apa-apa. Tetapi Yesus langsung di ayat 34 langsung dia bilang, ada berapa roti ada pada kamu? Ya, saudara, dia bilang ada 7 roti dan ada ikan-ikan kecil. Saudara, kalau Yesus menjawab, dia tidak pernah menjawab dengan apa yang kau pikirkan. Yang dia jawab menurut pikiran kealahannya. Amin. Jadi kalau Anda mau terima mujizat, Anda harus datang berbicara kepada Yesus. Amin. Haleluya. Jangan bicara kepada yang lain. Jangan bicara kepada temanmu. Jangan menasihat kepada orang dunia. Ya. Jangan, saudara sekali. Anda datang kepada Tuhan, berbicara kepada dia. Karena selalu ada jalan keluar di dalam dia.
Ya, dan apa yang terjadi? Ayat 35. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah tadi, ya. Kita udah lihat, ya. Jadi Yesus langsung melakukan tindakan, saudara yang kekasih. Nah, ini sekarang dari pihak Yesus, tadi dari pihak manusianya, kitanya, ya. Nah, dari pihak Yesus, dia langsung bertindak. Haleluya. Dan ayat 36 berkata, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, ya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Saudara yang kekasih, jadi Yesus ambil yang 7 roti itu dan ikan-ikan kecil itu, dan dia menengadah ke surga dan mengucap syukur. Saudara, di atas pengucapan syukur ini ada berkat Allah. Ya, Yesus mengucap syukur, bukan dia bilang begini, oh Tuhan, aku mengucap syukur karena cuma punya ikan 7, cuma punya roti 7 dan ikan-ikan kecil. Ya, aku mengucap syukur. Apapun yang aku alami saat ini, aku mengucap syukur. Walaupun aku nggak makan, aku mengucap syukur. Saudara, pengucapan syukur nggak kayak gitu, katakan amin. Haleluya. Pengucapan syukur diucapkan karena percaya bahwa Allah kita sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Haleluya. Ya, jadi jangan ucap syukur yang kayak gitu. Oh, terima kasih sambil nangis-nangis Tuhan. Cuma 7 roti, Tuhan Yesus, dan ikan-ikan kecil. Ya, sehingga kami nggak apa-apa deh nggak makan bagi-bagi itu roti. Satu orang yang nggak akan kebagian. Ya, nggak apa-apa nggak makan puasa aja 40 hari, puasa aja berapa hari. Tetap aku percaya kepada Engkau. Kan gitu. Ini pengucapan syukur yang salah. Kita lihat pengucapan syukur yang benar. Katakan amin. Kalau firman Allah berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Artinya apa? Kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang hebat. Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Allah penyembuh, amin. Bukan mengucap syukur kepada penyakitnya. Tapi angkat penyakitmu. Mengucap syukur kepada Allah sang penyembuh kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus mengangkat 7 roti itu. Dia mengangkat ikan-ikan itu. Dan dia mengucap syukur. Seperti tadi waktu kita perjamuan kudus, saya angkat roti itu. Amin. Di hadapan Allah. Dan roti itu menjadi tubuh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya angkat ya cawan anggur itu yang berisikan anggur. Dan berubah menjadi darah Yesus. Boleh bilang amin? Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih. Ayat 36. Pada waktu Yesus berkata-kata demikian. Dia mengucap syukur. Dia langsung memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya mulai apa dikatakan? Mulai, dan lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Ya, amin, haleluya. Ya, saudara yang kekasih, pada waktu mujizat terjadi, saudara, mujizat ini sudah tersalurkan. Ya, waktu mujizat itu Tuhan dapat di tangan Tuhan. Tuhan gak pegang lama-lama, saudara yang kekasih. Pada waktu mujizat terjadi, dia langsung berikan itu kepada kita. Katakan amin, haleluya. Saudara, ini berbicara tentang hati Yesus. Yang sesegera mungkin, mujizat itu dia berikan kepada kita dan terjadi atas kita. Katakan amin. Saudara, kalau engkau menginginkan mujizat, saya katakan terlebih Yesus lebih lagi menginginkan mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat 36 ini, di mana Yesus bergerak dengan kuasa. Kita lihat, amin. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata bahwa segala kuasa telah diberikan. Amin. Telah diberikan kepada siapa? Kepada kita. Katakan amin. Ya, saudara, segala kuasa, kuasa baik yang ada di langit, di bumi, di surga, itu sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus sudah diberikan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Kita memiliki Yesus, kita memiliki kuasanya. Kita memiliki Yesus, kita memiliki mujizatnya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita lihat ayat 37, saudara yang kekasih. Ayat 37 berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Wow. Haleluya. Saudara, makan sampai kenyang. Ya, waktu mujizat datang. Mujizat tidak datang dengan setengah-setengah, tapi dia datang memenuhi kehidupanmu. Amin. Saudara,
Kalau orang sakit, orang itu pergi ke dokter, saudara kekasih. Dokter kasih obat nih. Saya kasih obat buat darah tinggi. Saya kasih obat buat kolesterol. Tahu nggak Anda, obat kolesterol itu berbahaya untuk kita punya organ yang lain. Siapa yang tahu di sini? Angkat tangan. Ya, sudah kita semua tahu. Ya, kalau kita minum obat itu ada side effect-nya. Obat apapun itu obatnya. Betul? Saudara yang kekasih. Tetapi kalau mujizat itu datang, amin, sampai kenyang, memenuhi sebuah kebutuhan kita, katakan amin, haleluya. Tidak ada side effect apapun kalau mujizat itu datang dalam kehidupan kita. Saudara mau pilih mana? Mujizat atau engkau mau pilih yang dari dunia ini? Terserah kita. Tadi saya sudah katakan, kalau engkau percaya itu akan terjadi kepadamu. Kalau engkau nggak percaya, tidak akan terjadi apa-apa dalam dirimu. Belajarlah untuk percaya. Amin. Walau engkau tidak melihat, murid-murid ya mengikuti Yesus, orang banyak mengikuti dia. Mereka belum lihat apa-apa Tuhan buat diri mereka, tapi mereka tetap ikut. Katakan amin. Dan mujizat itu terjadi. Jangan pernah quit. Jangan pernah keluar. Jangan jadi quitter. Tetap jadi climber. Amin. Haleluya. Ayat 37. Mereka semua menjadi kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya 7 bakul penuh. Wow. Kalau mujizat datang, bukan cuma penuh, tapi melimpah. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus datang supaya kita mempunyai apa? Hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Berarti Tuhan memberi mujizat lebih daripada yang engkau ekspektasikan. Beri kemuliaan bagi Allah. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Itu namanya mujizat. Haleluya. Ya, kalau sama orang Anda berharap, ya, Anda dapat udah kurang dari itu, tidak memenuhi yang Anda perlukan, saudara, dan ada hal-hal yang lain. Kadang diceritain, kadang diomongin, kadang diiniin, ya. Saudara belum tentu dapat semuanya lagi. Tetapi kalau Yesus, dia beri itu for free. Katakan amin. Haleluya. Dia kasih itu for free. Bukan hanya memenuhi kebutuhanmu, tapi melimpah. Jadi pekerjaan Tuhan selalu melimpah. Karena dia datang untuk memberi kita hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Dan dikatakan sisanya ada berapa? Potongan-potongan roti itu kemudian dikumpulkan, sisanya ada 7 bakul penuh. Saudara, ini berbicara 7 bakul penuh ini berbicara bakul yang 7 bakul ini berbeda dengan bakul yang Yesus kasih makan 5.000 orang itu. Jadi bakul ini 2 kali lipat lebih besarnya daripada bakul yang 5.000 itu. Ya, saudara yang kekasih. Jadi kalau yang sisa yang waktu itu di 5.000 orang, sisa ada 12 bakul, betul? Ya, itu ada ininya sendiri ya, kenapa 12? Karena situ ada murid Yesus. Jadi itu ada makna rohaninya sendiri. Di sini juga ada makna rohaninya sendiri, bukan di sana lebih baik atau di sini lebih baik, bukan. Ya, jadi Yesus tuh melakukan mujizat itu dengan ada maknanya tersendiri. Jadi dia melakukan mujizat-mujizat itu kepada kita dengan dia punya tujuan-tujuan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Tetapi judulnya selalu melimpah. Selalu melimpah, nggak ada yang pas-pasan. Ya, nggak bilang Allah aku akan memenuhi keperluanku menurut ya keadaan yang pas-pasan, gak ada. Allah aku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Menurut kekayaan. Kalau kekayaan Tuhan ada bandingnya, nggak ada bandingnya. Amin. Berarti melimpah. Katakan amin. Haleluya. Nah ini saudara yang kekasih. Dan ayat 38 berkata, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jumlah nggak jadi masalah buat Tuhan Yesus. Ya, di kita jumlah jadi masalah. Kita selalu mikir, aduh segini. Kita senang banget menghitung pakai bahasa hitungan kita. Tuhan nggak pakai bahasa hitungan kita. Saudara yang kekasih, ya Tuhan nggak ada masalah dengan jumlah. Manusia punya masalah dengan jumlah. Saya mau katakan, saudara apapun, jumlah berapapun yang engkau butuhkan hari ini, ya. Yang engkau butuhkan hari ini, saya mau katakan dia akan memenuhi keperluan. Ada yang sedang berdoa, ada yang sedang bergumul mengenai keuangan. Saya mau katakan Tuhan akan melimpahkan itu di dalam hidupmu. Terima saat ini. Terima saat ini mujizat sedang terjadi.
Terima. Katakan aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan sedang mengadakan mujizat. Engkau yang datang dengan pergumulan, saya mau kasih tahu. Saudara, Tuhan sedang memenuhi keperluanmu. Tuhan sedang membuat mujizat yang tidak masuk akal di dalam hidupmu. Engkau yang sedang berdoa. Engkau yang sedang berdoa saat ini, saya mau katakan dia sedang menjawab doamu. Jangan hitung-hitungan, jangan bilang udah nggak bisa Tuhan, udah nggak mampu, keberadaannya udah sulit, udah tidak mungkin. Anda sedang menghitung hari, Anda yang sedang menghitung hari ini, saya mau katakan jangan hitung hari karena mujizat sedang terjadi malam hari ini, pagi hari ini. Katakan amin, haleluya. Mungkin sudah ada deadline di dalam hidupmu, ada due date-nya. Amin. Saya mau katakan malam hari ini, pagi hari ini jawaban doa terjadi untuk Anda. Mujizat sedang terjadi pada hari ini. Tuhan sedang melakukan mujizat di dalam hidupmu. Katakan amin. Engkau yang datang dengan sakit penyakit, yang mungkin Anda berpikir, waduh, saya udah berdoa sekian lama, tidak pernah saya melihat sesuatu yang terjadi. Saya mau katakan mujizat sedang terjadi malam hari ini. Amin. Mujizat sedang terjadi pagi hari ini. Yang sakit katakan, aku sudah sembuh. Haleluya. Di dalam nama Yesus, aku terima mujizat itu malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Mujizatnya sedang terjadi. Saudara, kenapa secara melimpah? Kenapa dia sisain 7 bakul? Kenapa melimpah? Kalau Anda belajar daripada firman Tuhan. Kalau kita lihat, saudara yang kekasih. Saudara, kalau kita belajar di ayat yang berikutnya. Kita lihat di ayat 38, dikatakan yang ikut makan itu 4.000 laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan. Itu berbicara tentang hitungan yang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Makanya cuma dibilang 4.000 laki-laki. Tidak disebutkan perempuan berapa orang dan anak-anak berapa orang. Ini berbicara tentang tidak terhingga. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada batas. Unlimited. Amin. Haleluya. Dan yang Anda perlukan ada di unlimited kuasa Allah itu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat 39 dikatakan, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara yang kekasih, kalau Anda baca, saya pindah Anda pergi ke ayat yang selanjutnya, Matius 16, ini kan Matius 15 di ayat 7, Anda nggak perlu baca di sini, saya nggak tampilkan, tapi Anda catat itu aja. Ya, saudara, di situ kalau kita melihat di mana roti sebanyak itu, kita lihat roti itu tiba-tiba murid-murid bilang mereka nggak punya roti lagi pada saat itu. Dia kalau Anda baca di Matius 16 ayat 7, saudara kekasih. Ini karena diperkirakan sebelum mereka pergi ke Magadan, ini saudara yang kekasih, roti-roti ini dibagikan di daerah situ, saudara. Dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi orang-orang miskin yang tinggal di daerah sekitar situ sebelum Yesus dan murid-muridnya itu berangkat naik perahu ya atau naik kapal ya menuju Magadan. Mereka udah habiskan semuanya ada di situ. Saudara yang kekasih, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bahwa pada waktu mujizat itu terjadi ya, bukan hanya kita yang akan dipenuhi, tetapi itu melimpah. Ini berbicara tentang orang di sekitar kita. Berbicara tentang orang banyak. Di mana Tuhan akan pakai mujizat itu untuk menyatakan kuasanya. Katakan amin. Tuhan akan pakai mujizat itu dalam hidup kita untuk menyatakan bahwa Dia Allah, Dia Tuhan, Dia berkuasa. Amin. Haleluya. Sehingga orang bisa melihat Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita. Jadi waktu Allah memberkati, yang Anda butuh 1 apel, Dia kasih Anda 3 apel. Sehingga Anda bisa jadi berkat bagi apel yang lain kepada orang lain. Katakan amin. Haleluya. Ini mujizat Tuhan. Dan hari itu setelah habis dibagikan, Yesus pergi meninggalkan kota itu. Artinya apa? Saudara jangan takut. Waktu Anda membagi berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda. Pada waktu Anda memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih, saya mau katakan, hari ini cukup untuk hari ini. Hari ini dia selesai. Dia bikin mujizat kepada Anda. Jangan simpan itu dia. Seperti Anda lihat, pada waktu mana itu, Tuhan mau supaya mana itu dihabiskan pada hari yang sama. Katakan amin. Ini berbicara bahwa engkau harus menggantungkan hidupmu setiap hari kepada Tuhan. Jangan menggantungkan kepada mujizat itu, tapi menggantungkan kepada Kristus. Katakan amin. Haleluya. Mujizat Anda nikmati pada hari ini. Mujizat bagikan kepada orang lain. Ceritakan Yesus kepada orang lain. Besok ada miracle yang lain yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Jangan serakah. Jangan kita makan itu. Karena dikatakan kalau mana itu dia. Waktu orang Israel keluar. Mereka menuju ke tanah Kanaan dari Mesir. Di situ mereka dikirim namanya mana. Mana itu harus dia makan hari itu juga. Karena kalau dia makan besok, mana itu akan busuk. Amin. Haleluya. Saudara, jangan pakai pikiranmu. Kalau Anda terima miracle, tidak pakai pikiranmu. Kenapa pada waktu Anda memberi, Anda pakai pikiran?
Kalau Anda pakai pikiranmu, Anda akan berhenti di sana. Miracle tidak akan terjadi besok, jadi busuk itu dia. Katakan amin. Allah mau supaya kita benar-benar bergantung kepada dia. Berbicara supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada dia. Hari ini anak sembuh. Besok kalau diserang lagi pasti sembuh. Katakan amin. Haleluya. Jangan takut saudara yang kekasih. Amin. Kalau hari ini ada dipenuhi keperluanmu, besok Tuhan akan memenuhi keperluan yang lainmu. Setiap hari. Sehingga kau boleh berjalan from miracle to miracle. Dari mujizat ke mujizat. Kesimpulannya, Tuhan mau mujizat terjadi, bukan hanya berguna bagi kita, tetapi ada banyak orang bisa melihat, mengalami Tuhan lewat mujizat itu, sehingga nama Tuhan lebih banyak lagi dikenal, ditahu sama orang, dan dimuliakan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan hanya cukup kepada kita, tetapi ingat, selalu melimpah. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita beri kemuliaan bagi. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan mengangkat satu pujian saat ini. Saudara, mari, hanya orang yang percaya yang akan mengalami mujizat. Yang tidak percaya tidak akan mengalami. Amin. Haleluya. Hari ini kita percaya. Lewat pujian ini akan kita naikkan, saudara yang kekasih. Mari kita taruh kepercayaan kita. Waktu kita bernyanyi, bilang Tuhan, ini yang menjadi doaku. Aku percaya mujizat waktu aku berdoa. Mujizat itu nyata.